Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini, guru akan mengecek absen satu persatu. Setelah mengecek absen satu persatu, marilah sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setelah itu, marilah bersama-sama sebagai rasa nasionalisme kita terhadap para pahlawan pejuang yang telah merebut peperangan hingga merdeka. Mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku. Kemudian dilanjut dengan menghafal surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Anak-anak, sebelum kalian melangkah ke bab 4 tentang akhlak terpuji, yaitu taat dan patuh kepada orang tua. Mari bersama-sama melihat dari tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar, video pembelajaran, dan penjelasan dari guru tentang sikap taat dan patuh terhadap orang tua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sikap taat dan patuh kepada orang tua, menguraikan contoh cara sikap taat dan patuh kepada orang tua, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini, siapa yang tahu apa itu taat dan patuh kepada orang tua? Orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Nah, sekarang Bu Guru bertanya, tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya? Coba sebutkan.
Orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu, sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik, menghormati, dan menaatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Mengapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua? Ibu kita telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang 9 bulan. Pada saat kita masih bayi, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak, karena ia kadang terbangun ketika kita menangis di waktu malam. Sedangkan ayah bekerja mencari rizki untuk kita siang malam. Mereka berdua bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya. Sebagai balas budi kita terhadap mereka, kita harus patuh dan taat kepada mereka berdua. Orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita. Beliau berdua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua kita. 1. Orang tua yang melahirkan kita. 2. Beliau berdua mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. 3. Doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. 4. Orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 5. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nah, coba lihat gambar apakah ini anak-anak? Itu adalah kedua orang tua. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, yang perlu kalian lakukan adalah minta izin, minta restu kepada orang tua. Nah, beberapa cara menghormati orang tua antara lain. 1. Menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. 2. Berbicara yang sopan kepada beliau berdua. 3. Selalu menampakkan wajah yang ceria di hadapan beliau. 4. Rajin berdoa untuk keselamatan
orang tua baik di dunia maupun di akhirat. 5. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. 6. Merawat beliau ketika sakit. Setelah kalian menyimak, membaca pembelajaran hari ini tentang taat dan patuh kepada orang tua, ayo mari kita berdiskusi. Kelompokkan ya. Kelompok A 5 siswa, kelompok B 5 siswa, dan juga kelompok C 5 siswa. Di sini Bu Guru akan berikan tugas untuk kelompok A. 1. Diskusikan dengan kelompokmu tentang pengalaman berperilaku taat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 2. Untuk kelompok B, diskusikan dengan kelompokmu tentang sikap yang menunjukkan sikap taat dan patuh kepada orang tua. Untuk kelompok C, diskusikan dengan kelompokmu tentang sikap yang menunjukkan durhaka kepada orang tua. Nah, ini juga Bu Guru kasih lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Nanti ini diisi 1 per 1. Satu anak satu ya. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalkan, pernyataan 1. Saya sudah paham pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Sekiranya memilih iya, maka contreng di kolom iya. Kemudian, sekiranya pilih tidak, maka contreng pada kolom tidak. Yang kedua, saya tidak dapat menyebutkan ciri-ciri sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Ketiga, saya dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. 4. Saya lebih senang sholat berjamaah daripada sholat sendirian. 5. Saya dapat menyebutkan manfaat dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Tentunya kalian sudah paham tentang taat dan patuh kepada orang tua. Mari bersama-sama menyimpulkan dari kesimpulan taat dan patuh kepada orang tua. 1. Orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita. 2. Beliau berdua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Yang ketiga, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada ridha orang tua. Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Sebelum pembelajaran ini tutup, nanti kalian perlu dipahami dan diulang-ulang lagi. Marilah kita berdoa bersama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari diberi kemudahan dan diberi pemahaman, dan juga kita semoga diberi perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terhadap orang tua. Berdoa mulai dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.